Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat peserta BIMTEK Informatika jenjang SMP. Pada modul pertama ini, Bapak Ibu akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah konsep keilmuan informatika. Yang kedua, Bapak Ibu juga akan mempelajari tentang elemen yang ada di dalam mata pelajaran informatika. Yang ketiga, Bapak Ibu akan mempelajari tentang bagaimana Bapak Ibu mengajar informatika dapat berkontribusi ke dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir, tentu saja Bapak Ibu akan mempelajari tentang bagaimana mengajarkan informatika dan juga bagaimana Bapak Ibu bisa menyiapkan rencana pembelajaran informatika. Pada bagian yang pertama, Bapak Ibu akan mempelajari tentang informatika, di mana mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang paling bungsu, yang paling muda, karena baru muncul pada tahun 2018. Bapak Ibu sekalian, guru hebat yang saya hormati, mata pelajaran informatika ini adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang konsep informatika serta bagaimana bisa mengeksplorasi dunia nyata untuk kemudian dijadikan sebagai objek daripada pembelajaran informatika. Nah, pada mata pelajaran informatika, Bapak Ibu sekalian akan melihat di sana ada 4 elemen, ya. Elemen yang pertama adalah berpikir komputasional, elemen yang kedua adalah literasi digital, elemen yang ketiga adalah analisis data, dan yang keempat adalah algoritma dan pemrograman. Namun pada SMP, Bapak Ibu sekalian hanya terdapat 2 elemen saja. Yang pertama adalah berpikir komputasional, yang kedua adalah literasi digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada berpikir komputasional secara konseptual, berpikir komputasional itu merupakan proses penyelesaian masalah atau sering kita sebut dengan problem solving, di mana nanti Bapak Ibu sekalian memberikan atau menyajikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh peserta didik di dalam kehidupannya. Baik itu nanti di rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan yang lainnya yang pada saat pembelajaran informatika dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsep berpikir komputasional ini adalah proses penyelesaian masalah yang menggunakan metode yang biasa digunakan oleh para ahli komputer. Nah, antara lain, tapi tidak terbatas pada satu, dekomposisi, kemudian yang kedua abstraksi, yang ketiga adalah mencari pola atau mengenali pola, dan yang terakhir adalah membuat susunan algoritma. Nah, namun demikian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa melihat referensi-referensi lainnya yang mungkin ada tambahan dari konsep berpikir komputasional. Nah, dalam berpikir komputasional, Bapak Ibu sekalian, nanti di dalam pembelajaran hariannya biasanya dalam bentuk proyek, ya. Bapak Ibu sekalian menyajikan satu persoalan, kemudian diselesaikan, dianalisis terlebih dahulu oleh siswa, kemudian diselesaikan secara natural oleh siswa. Nah, pada akhirnya nanti Bapak Ibu sekalian akan menyimpulkan bahwa peserta didik sudah menyelesaikan persoalan tersebut melalui metode atau cara berpikir komputasional. Nah, berikutnya adalah literasi digital Bapak Ibu sekalian. Nah, literasi digital ini sangat penting diberikan terutama kepada peserta didik yang masih muda, ya. Karena kita melihat netizen khususnya di Indonesia sekarang banyak hal-hal yang sifatnya negatif dan bisa menjadi bertolak belakang dengan Pancasila. Nah, targetnya Bapak Ibu sekalian dengan belajar literasi digital, peserta didik mampu untuk menjadi warga dunia nyata maupun warga dunia maya atau dunia digital, atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan digital citizenship. Nah, di dalam dunia digital Bapak Ibu sekalian, peserta didik diharapkan mampu memiliki kemampuan-kemampuan atau yang biasa disebut dengan digital skills, kemudian juga memiliki karakter melalui digital etik, kemudian juga mampu bertahan melalui digital safety, dan Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya literasi digital ini ingin
menjadikan peserta didik untuk bisa berbudaya Pancasila di dalam dunia digital, termasuk juga di dalam dunia nyata. Nah, Bapak Ibu sekalian, dua elemen ini yang menjadi fokus pembelajaran di dalam informatika. Nah, pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu sekalian melakukan pembelajaran informatika? Nah, sebagaimana kita ketahui, kita masih memiliki keragaman, ya. Artinya sarana prasarana, kemampuan gurunya masih beragam, maka pembelajaran informatika harus bersifat inklusif. Artinya apa? Artinya pembelajaran informatika ini dapat dilaksanakan baik ada sarana prasarana komputer dan internet maupun tidak ada sarana prasarana komputer dan internet. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian harus siap ketika ditugaskan nanti mengajar di sekolah yang terbatas prasarananya atau yang tidak memiliki fasilitas, maka harus siap mengajarkan mata pelajaran informatika ini di SMP. Karena di SMP, mata pelajaran informatika ini sudah bersifat wajib. Lalu bagaimana caranya? Di informatika ada mode pembelajaran unplugged, ya. Jadi Bapak Ibu kalau menyampaikan konsep-konsep materi informatika itu bisa tanpa menggunakan komputer. Nah, nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut pada modul-modul berikutnya. Nah, yang ketiga yang paling penting Bapak Ibu di modul 1 ini adalah bagaimana Bapak Ibu mengkreasikan kegiatan-kegiatan yang selain mencapai kompetensi informatika, literasi digital, dan berpikir komputasional, juga Bapak Ibu ada korelasinya, ada benang merahnya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tentu saja ini dimulai dengan perencanaan pembelajaran yang baik. Nah, profil pelajar Pancasila ini kita tahu bersama ada 6 dimensi, di setiap dimensinya ada elemen dan subelemen. Nah, di sana sudah termuat berbagai kompetensi dan karakter yang selaras dengan apa yang nanti dilakukan oleh Bapak Ibu dalam pembelajaran informatika. Bapak Ibu sekalian, di SMP sendiri profil pelajar Pancasilanya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tidak harus membuat sendiri karakter apa atau kompetensi apa yang ingin dicapai. Jadi tinggal mensinkronkan saja antara materi dalam buku atau dalam mata pelajaran informatika dengan kompetensi dan karakter yang ada di dalam dimensi subelemen profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja untuk mencapai pembelajaran yang baik, yang menyenangkan, yang interaktif, Bapak Ibu harus siap mulai dari perencanaan pembelajaran. Nah, di dalam perencanaan pembelajaran yang nanti akan dieksplorasi lebih jauh lagi pada modul 4, itu nanti Bapak Ibu harus sudah siap untuk menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang diharapkan sudah pada aras tinggi atau higher order thinking skill. Nah, setelah memiliki tujuan pembelajaran, maka Bapak Ibu sekalian kemudian menentukan langkah kegiatan pembelajaran, dan di situ Bapak Ibu harus mampu mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan konten materinya. Nah, nanti sehingga di dalam modul 4 akan belajar terkait dengan framework TPEC atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, guru informatika, jadi pada modul 1 ini sebagai pengantar untuk masuk ke dalam modul-modul yang lainnya, diharapkan bisa membuka wawasan para ibu guru sekalian untuk nanti menghasilkan pembelajaran yang baik, menyenangkan, interaktif, dan inspiratif. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka di modul 1 ini. Saya harapkan Bapak Ibu tetap semangat, terus menjaga kesehatan, kemudian nanti bisa sukses mengajarkan informatika kepada para peserta didik kita di seluruh Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.